lagi viral ya beberapa pekan ini videonya Gus Idam ya, yang mengartikan hadis secara ngawur dan menyesatkan. Secara ngawur dan menyesatkan. Ini tanggapan dari Gus Fuad Pleret tentang Gus Idam. Puterin dulu ya, biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Dobol yang satu ini. Ya Allah, sampai sejauh ini ya teman-teman ya, sampai sejauh ini. Ngawur, sesat, budak Habib Dobol. Karena memang kalau masalah hadis ya, kalau masalah hadis menjelaskan tapi menambahkan atau mengurangi lalu belum diklarifikasi, biasanya memang muncul statement-statement atau komentar-komentar, tanggapan-tanggapan dari orang lain, apalagi yang ilmunya lebih tinggi dari yang mengucapkan itu ada dua teman-teman. Dikomentari secara halus, diingatkan. Yang kedua, ini ya seperti ini. Jadi ngomentarinya nggak halus lagi. Karena yang mengomentari mungkin juga tidak senang dengan Habib-Habib itu ya, terutama Habib-Habib yang ngomongnya kasar seperti itu. Akhirnya ketika ada hal-hal yang aneh seperti ini, mereka langsung menanggapinya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Dan salah satu daunnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Ya. Yang cocok dengan panjangan semua. Saya zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah. Menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Habaib ya. Jadi ada kata habaibnya. Padahal di hadisnya itu tidak ada kata habaibnya. Tetapi Gus Idam mengatakan habaib. Dan ini perlu diklarifikasi oleh Gus Idam. Perlu ya, perlu Gus. Karena bukan saya yang tidak menyukai Gus Idam, tidak. Saya tetap mendukung Gus Idam karena bagi saya Gus Idam ini menjembatani teman-teman yang masih garangan ini agar akhlaknya bisa berubah. Jadi saya tetap mendukung Gus Idam. Bagi saya orang yang masih awam ini, kalimat Gus Idam ini bagi orang-orang yang masih belajar memperbaiki akhlak ini masih masuk. Tetapi bagi orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui hadis beserta arti dan maknanya, itu memang tidak ada kalimat atau kata Habib. Apalagi akhir-akhir ini kata Habib, masalah Habib Ba'alawi ini sedang rame teman-teman, sedang rame. Bahkan di channelnya Wahaboy itu seringkali dikaitkan Habib itu seperti tidak ada seperti tidak ada manfaatnya seperti itu. Yang mereka unggah itu adalah Habib-Habib yang ngomong kasar. Habib-Habib yang menjual air mineral di botol ya, yang ini punya manfaat, ini botol ini punya manfaat, ini dijual sekian. Mereka uploadnya yang seperti itu. Nah, akhirnya seperti menambahi gegernya masalah Habib Ba'alawi seperti itu kan. Padahal kalau pandangan saya dan sepenglihatan saya itu di tempatnya Gus Idam, yang sering bertemu atau pernah bertemu dengan Gus Idam adalah Habib-Habib yang menurut saya itu Habib yang baik karakternya, seperti Habib Syekh, terus lagi Habib Bidin ya, Habib Bidin, terus ada lagi Habib Novel, sampai nama anaknya Gus Idam ini juga dinamai dengan Habib Novel. Habib Novel, sorry, Gus Novel. sorry, bukan Habib Novel. Anaknya Gus Idam sampai dinamakan dengan nama Gus Novel ya. Jadi menurut saya Habib-Habib yang dekat dengan Gus Idam saat ini
itu bukan Habib-Habib yang bicaranya kasar, itu bukan. Tapi Habib-Habib yang suka sholawatan. Bahkan Habib Syekh itu pernah suatu ketika sholawatan, beliau tidak mau ada campur tangan kampanye di sholawatannya itu. Kalau ada politisi datang, oke lah. Kalau menghadiri, mengikuti nggak apa-apa. Tapi kalau dibuat kampanye, itu Habib Syekh juga nggak mau. Nah, itu sepenglihatan saya, itu memang ya bagus lah kalau Habib seperti itu. Jadi sholawatan ya sholawatan saja. Dilarang mengibar-ngibarkan bendera besar. Menurut saya juga bagus. Sholawatan dilarang joget-jogetan. Habib Syekh, terus Habib Bidin, itu kan juga melarang. Joget-jogetan di majelis sholawatan itu kan juga dilarang. Menurut saya itu bagus sih, bagus. Tetapi memang masalah nasab akhir-akhir ini memang ramai. Jadi kalau Gus Ikdam sampai punya tendensi ketika mengucapkan sebuah hadis lalu ada kata Habibnya, itu sekarang memang rame ya. Jadi menurut saya harus diklarifikasi sih. Nah, apalagi hari ini kan hari Senin ya. Hari Senin malam Selasa itu biasanya Gus Ikdam ada rutinan malam Selasa di Markas Pusat Sabilut Taubah. Semoga malam ini ada klarifikasi dari Gus Ikdam. Semoga. Agar apa? Agar nama Gus Ikdam ini tidak jatuh ya. Nama baiknya ini tidak jatuh. Sayang teman-teman, sayang. Gus yang fenomenal, Gus yang mempunyai penggemar dan bisa mengajak penggemarnya ini merubah akhlak, merubah sikap yang buruk menjadi baik. Menurut saya ini sangat disayangkan kalau sampai nama baiknya ini jatuh. Jadi perlunya klarifikasi Gus Ikdam di sini. Aku puterin dulu ya, biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Dobel yang satu ini. Nah, ini kan kalimatnya kalau nanti bisa didengarkan oleh orang-orang yang fanatik dengan Gus Ikdam, jamaahnya Gus Ikdam, ini kan seperti kalimat-kalimat kasar ya. Budak Habib Dobel, ini kan seharusnya memang nggak keluar dari mulut orang yang berilmu agama, menurut saya seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan Gus Fuad Pleret, tidak. Saya yakin Gus Fuad Pleret ini orang yang alim ya, orang yang alim. Mungkin saking neknya dengan Habib-Habib yang bermasalah, akhirnya Gus Fuad berbicara seperti itu. Nah itu ya, gara-gara menjadi Habib Dobel, si Gus Ikdam ini anak muda yang lagi populer gitu. Yang dulu saya itu sempat juga, wah keren juga anak ini, semuda ini udah kondang. Dulu sama dengan si siapa, Gus Miftah itu keren juga Gus Miftah. Sebenarnya diakui ya, diakui oleh Gus Fuad, diakui ada Gus muda, jamaahnya banyak ya, bisa mempengaruhi para jamaah yang garangan ini, bisa merubah sifat, merubah sikap. Ini diakui ya, salut juga Gus Fuad. Tetapi karena masalah yang hadis ditambahi ini, akhirnya Gus Fuad seperti agak jengkel dan marah juga ya. Jadi makna hadis ini dirubah atau ditambahi dengan kata atau sebutan yang sekarang lagi bermasalah, yaitu Habib. Tapi karena mereka mungkin berdobel dari para Habib, keturunan imigran Yaman yang didatangkan Belanda untuk merusak Islam dan merusak perjuangan bangsa Indonesia, ya akibatnya begini. Nah, jadi yang bermasalah menurut Gus Fuad ini kan adalah Habibnya, bukan Gus Ikdamnya sebenarnya. Jadi umpama tidak menyebutkan habaib, ya tidak ada tanggapan yang kasar seperti ini ya. Budak Habib Dobel lah atau yang macam-macam. Ya, jadi saya berharap malam ini, Senin malam Selasa, di rutinannya Gus Ikdam ada klarifikasi. Semoga ya, agar nama baik Gus Ikdam ini tidak
jatuh teman-teman ya, agar jamaahnya pun juga semakin banyak, semakin bermanfaat untuk umat terutama di daerah.